Berikut ini merupakan soal asli SIMA UI tahun 2019, kategori kemampuan IPA. Mari kita bahas bersama-sama penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 1 kurang 2x per akar x kuadrat ditambah 4x tambah 4 kecil sama dengan x adalah. Bagi yang ingin mencoba soal ini, silakan di-pause dulu videonya. Nanti kita samakan jawaban di akhir. Baik, yang pertama kita lakukan adalah kita buat analisis pendahuluannya ya. Untuk mutlak 1 kurang 2x ini pastilah selalu bernilai positif ya, karena mutlak. Kemudian yang di bawah akar x kuadrat ditambah 4x tambah 4 ini. Nah, ini kita tahu x kuadrat ditambah 4x tambah 4 ini adalah penjabaran dari x tambah 2 kuadrat. Kan kita ingat bahwa x tambah 2 dikuadratkan adalah x kuadrat ditambah 4x tambah 4. Sehingga bisa kita tulis akar x tambah 2 kuadrat. Nah, x tambah 2 kuadrat ini merupakan bilangan kuadrat, yang mana kalau bilangan kuadrat ketika dikuadratkan pasti selalu menghasilkan positif. Bilangan positif dikuadratkan menjadi positif. Bilangan negatif kalau dikuadratkan juga menjadi positif ya. Sehingga bisa kita katakan untuk akar x tambah 2 kuadrat ini bisa kita buat dalam bentuk mutlak x tambah 2. Karena selalu menghasilkan positif juga. Di materi kelas 10 juga dibahas juga untuk bentuk akar a kuadrat, berapapun nilai a-nya. Misalnya a-nya negatif ataupun positif. Negatif kalau dikuadratkan pastilah positif. Kemudian bilangan positif kalau dikuadratkan juga menjadi positif, sehingga akar a kuadrat itu bisa kita sederhanakan penulisannya menjadi mutlak a saja. Nah, sama halnya dengan yang ini. Sehingga untuk ini akar x kuadrat tambah 4x tambah 4 bisa kita ganti lebih sederhana menjadi mutlak x tambah 2 saja. Mutlak x tambah 2. Nah, karena berbentuk nilai mutlak maka pastilah bernilai positif juga. Berarti untuk yang di ruas kiri positif dibagi bilangan positif ya. Sehingga yang di ruas kiri menghasilkan bilangan positif. Berakibat untuk x yang di sebelah kanan ini haruslah nilai x ini adalah bilangan positif juga. Ya, karena tidak mungkin ada bilangan positif yang lebih kecil daripada bilangan negatif ya. Ada enggak bilangan positif yang lebih kecil daripada bilangan negatif? Tidak ada. Sehingga berakibat haruslah x ini juga positif atau setidak-tidaknya sama nilainya. Itu samanya ketika x-nya sama dengan 0. Jadi untuk x yang di ruas kanan ini secara tidak langsung nilainya adalah x besar atau sama dengan 0 atau positif. Bilangan positif setidak-tidaknya dimulai dari 0 ya. Kita tuliskan lagi, berarti mutlak 1 kurang 2x per yang di bawah kita ganti langsung menjadi mutlak x tambah 2 itu kecil sama dengan x. Nah, ini karena selalu positif juga, bisa kita pandang x ini menjadi mutlak x saja ya. Karena kan selalu pastilah bilangan positif tidak mungkin menghasilkan bilangan negatif, karena di ruas kiri ini sudah menghasilkan positif. Berarti yang di ruas kanan wajiblah x ini positif setidak-tidaknya dimulai dari 0. Jadi ini langsung saja kita ganti menjadi mutlak x ya. Nah, sehingga sama-sama bilangan positif ini bisa kita kalikan langsung ke sini. Ingat, untuk perkalian langsung ke sini ini hanya berlaku jika sama-sama positif, sudah jelas positifnya. Kalau belum jelas positifnya akan merubah tanda ya. Jadi hati-hati kalau yang kasusnya tanda mutlak bisa kita langsung kalikan. Sehingga berlaku mutlak 1 kurang 2x itu kecil sama dengan mutlak x dikali dengan mutlak x tambah 2. Nah, kita ingat sifat nilai mutlak, kalau kita punya mutlak a kali mutlak b itu sama aja mutlak a kali b ya. Mutlak a kali b. Ini bisa kita kalikan langsung ke dalamnya. Berarti mutlak 1 kurang 2x kecil sama dengan mutlak x dikali dengan x tambah 2. Nah, ini kita bisa kalikan ke dalam. Jadi 1 kurang 2x mutlak 1 kurang 2x kecil sama dengan mutlak x kuadrat
ditambah 2x. Nah, bentuk seperti ini bisa diselesaikan dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Tetapi kalau dikerjakan dengan definisi menggunakan garis bilangan, menggunakan interval-interval, maka memakan waktu yang cukup lama. Kita pakai saja sifat nilai mutlak yang lainnya, bahwa ketika mutlak dikuadratkan, misalnya kita punya mutlak A kecil dari B, mutlak B misalnya, untuk menghilangkan tanda mutlak ini bisa kita kuadratkan kedua ruas. Sama-sama kita kuadratkan sehingga berlaku A kuadrat kecil dari B kuadrat ya. Nah, ini untuk mempercepat prosesnya. Daripada kita kerjakan mencari dua buah batas ya cukup panjang dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Alangkah baiknya kita kerjakan dengan ini saja, lebih simpel. Berarti untuk menghilangkan tanda mutlak ini harus sama-sama kita kuadratkan kedua ruas. Ini kita kuadratkan dan ini juga kita kuadratkan sehingga menjadi kurung biasa ya. Kita bersihkan dulu yang di sini. Setelah kita kuadratkan tanda mutlak, maka tanda mutlak ini akan hilang menjadi kurung biasa saja. Jadi didapatkan 1 kurang 2x kuadrat kecil sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikuadratkan. Nah, ingat ini untuk menjabarkan ini bisa kita pandang sebagai A kuadrat kecil sama dengan B kuadrat. Kalau kita pindahkan ke ruas kiri, A kuadrat dikurang B kuadrat kecil sama dengan 0. Jadi A kuadrat kurang B kuadrat kita ingat adalah perkalian A tambah B dikali dengan A kurang B. Perkalian jumlah dan selisihnya. Lebih simpel bentuknya ya. Sehingga ini bisa kita pindahkan ke ruas kiri. 1 kurang 2x kuadrat. Nanti kita pandang sebagai A kuadrat dikurang B kuadrat. Kurang x kuadrat ditambah 2x kuadrat kecil sama dengan 0. Nah, ini 1 kurang 2x kuadrat adalah A kuadratnya. Dikurang dengan x kuadrat ditambah 2x dikuadratkan adalah yang B kuadratnya. Berlaku A tambah B dikali dengan A kurang B. Jumlah dikali selisih. Berarti kita jumlahkan yang A tambah B dikalikan dengan selisihnya. Nah, kita jumlahkan terlebih dahulu. Berarti A tambah B, yang A-nya ini, berarti 1 dikurang 2x, ini yang A-nya, ditambah B-nya itu adalah x kuadrat ditambah 2x. Ini untuk yang A tambah B-nya, dikali dengan selisihnya. Ya, ini yang A-nya 1 dikurang 2x. 1 dikurang 2x dikurang ya jumlah dikali selisih ya, x kuadrat ditambah 2x. Nah, kita jumlahkan yang di ini terlebih dahulu. 1 tidak ada kawan, kemudian min 2x dengan positif 2x habis ya, min 2x dengan min 2x nya habis, sehingga diperoleh x kuadrat ditambah 1. Berarti x kuadrat ditambah 1. Kemudian yang ini 1. Nah, ini kita kalikan dulu ke dalam ya, min x kuadrat, kemudian min 2x. Untuk yang kuadrat kita letakkan saja di depan. Berarti min x kuadrat, kemudian min 2x dengan min 2x ya. Min kali 2x jadinya min 2x, jadinya min 4x. Lalu di sini ada positif 1. Ingat, ini tandanya kecil sama dengan 0 ya. Kecil sama dengan 0, kecil sama dengan 0. Perhatikan untuk x kuadrat tambah 1, ini adalah definit positif ya. Karena nilai diskriminannya pasti negatif. Kan B kuadrat kurang 4AC. Nah, B-nya sendiri nilainya 0. Berarti ini tidak bisa difaktorkan. Dapat kita simpulkan untuk x kuadrat tambah 1 ini merupakan definit positif. Dari mana kita mengetahui definit positif, definit negatif? Setelah kita menguji nilai diskriminannya negatif, kita lihat aja koefisien dari x kuadratnya. Kalau koefisien x kuadratnya positif, maka itu menghasilkan definit positif. Kalau koefisien x kuadratnya bernilai negatif, maka dia bernilai negatif, definit negatif. Nah, definit positif negatif itu artinya kalau definit positif, berapapun nilai x-nya, itu akan menghasilkan positif. Sementara kalau definit negatif, berapapun nilai x-nya menghasilkan negatif. Sehingga kalau bentuk yang definit tidak perlu kita kerjakan, karena akan selalu menghasilkan positif. Sehingga kita hanya perlu menyelesaikan yang di sebelahnya saja, yaitu min x kuadrat dikurang 4x ditambah 1 kecil sama dengan 0. Nah, di sini untuk x tambah 1
dikuadratkan karena definite bisa kita abaikan saja. Tapi sayangnya kita mendapatkan min x kuadrat. Supaya menjadi lebih enak ya kita ngerjakan, kita kalikan saja dengan negatif 1 ya untuk menghasilkan positif x kuadrat, yaitu x kuadrat ditambah 4x dikurang 1. Ingat, kalau pertidaksamaan jika dikalikan dengan bilangan negatif maka akan merubah tanda menjadi besar sama dengan 0. Nah, ini kita coba faktorkan. Tetapi kalau kita faktorkan ya tidak bisa ya. Kalau gagal kita memfaktorkan seperti biasa, maka kita gunakan rumus ABC. Untuk itu mari kita selesaikan dengan rumus ABC di ruas ini ya. Nah, ingat rumus ABC X1,2 yaitu min B plus minus akar D per 2A. Nah, untuk D-nya sendiri yaitu B kuadrat kurang 4AC ya. Coba kita cari dulu nilai D-nya. D adalah B kuadrat kurang 4AC. Berarti B kuadrat berarti 16 dikurang 4 kali A-nya 1. Kemudian C-nya itu min 1. Berarti 16 ditambah 4 jadinya ya. Berarti D-nya itu adalah 16 ditambah 4 sama dengan 20. Berarti nilai diskriminannya adalah 20. Atau ya nanti kita sederhanakan nilai D-nya di sini. Berlaku untuk X1,2-nya X1,2 min B berarti min 4 plus minus akar D yaitu plus minus akar 20 per 2A berarti 2 kali 1 ya 2. Nah, akar 20 ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 akar 5 ya, karena kan akar 20 itu 4 kali 5 berarti akar 4 ya dikeluarkan dari akar jadinya 2. Berarti min 4 plus minus 2 akar 5 per 2. Nah, kita dapatkan ini kita masing-masing kita bagikan dengan 2. Berarti min 4 per 2 plus minus 2 akar 5 per 2 ya. Jadi kita dapatkan untuk X1-nya itu, untuk X1-nya yang positif ya. Berarti min 2 ditambah 2 sama 2-nya habis ya. Min 2 ditambah akar 5. Yang satunya lagi yang negatif yaitu X2-nya. Berarti min 4 per 2 yaitu min 2. Yang negatifnya min akar 5. Nah, kemudian kita akan membuatnya di garis bilangan ya. Untuk garis bilangan kita buat di sebelah sini. Baik, kita buat garis bilangan. Kalau kita bandingkan urutannya min 2 ditambah akar 5 dengan min 2 dikurang akar 5. Berarti kalau min 2 dikurang akar 5 negatif ya. Berarti tentulah yang di sebelah kiri ini yang min 2 dikurang akar 5. Akar 5 itu lebih dari 2 ya, karena akar 4 itu 2. Berarti kalau akar 5 itu lebih dari 2 sekian gitu ya. Berarti min 4, sekian. Sementara untuk min 2 ditambah akar 5 ya positif, min 2 ditambah akar 5. Hanya bernilai 0, sekian. Nah, ingat tanda pertidaksamaan kita setelah kita kalikan negatif tadi menjadi besar dari. Nah, kalau di materi-materi sebelumnya tanda pertidaksamaan yang besar dari pada persamaan kuadrat ini, pertidaksamaan kuadrat, maka selalu menghasilkan selalu terbuka ya. Ini sudah banyak dijelaskan di video-video sebelumnya. Kalau dia tanda pertidaksamaannya kecil dari, maka garis bilangannya otomatis berbentuk seperti ini, dia tertutup. Ya, karena kecil dari berarti daerahnya terbatas. Kemudian kalau besar dari pasti selalu terbuka. Selalu terbuka seperti ini. Nah, sehingga untuk penyelesaian pertidaksamaan ini yang berlaku adalah yang besar dari. Besar dari itu selalu terbuka. Nah, jadi bisa jadi nilai X-nya itu adalah min 2 dikurang akar 5. Dan untuk yang lainnya min 2 ditambah akar 5. Bisa kita tulis X-nya kecil sama dengan min 2 dikurang akar 5. Atau X-nya itu besar sama dengan min 2 ditambah akar 5. Kalau kita lihat min 2 ditambah akar 5 tidak ada, kita letakkan saja akar 5 di depan, berarti akar 5 dikurang 2. Akar 5 dikurang 2 ada nih, akar 5 dikurang 2 ada di option yang A.